Puji Tuhan, saya bersyukur bisa berada di depan saudara semua, bisa belajar kita sama-sama memahami kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Dalam kasih Tuhan, dalam kasih Allah ada pengharapan. Menarik untuk kita perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat ke-24. Di situ dikatakan ia sendiri, Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan yang paling penting, dan oleh bilur-bilurnya saya dan saudara disembuhkan. Nas ini berbicara bahwa Kristus sendiri yang memikul dosa saya dan saudara di dalam tubuh Yesus mati di kayu salib. Kita percaya semua kita adalah orang-orang yang berdosa. Dan firman Tuhan mencatat, Rasul Paulus mencatat di kitab Roma bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan. Tetapi sungguh bersyukur kita kepada Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk membawa kita menuju kebenaran, untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Saya dan saudara tidak bisa bebas dari dosa. Saya dan saudara tidak bisa bebas atau lepas dari penghukuman kekal akibat dosa-dosa yang kita kerjakan. Tetapi karena kasih Allah melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dia sendiri yang mengambil alih hukuman yang seharusnya kita terima, yang seharusnya kita tanggung. Tetapi diambil alih oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dia mati bagi saya dan saudara. Supaya apa saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Supaya kita bebas dari penghukuman yang kekal. Saya mau katakan seperti ini bahwa karena Yesus mati, kita mendapat kehidupan kekal. Karena pengorbanan Yesus, kita memiliki hubungan yang baik lagi kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup kebenaran, hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Sebab tujuan saya dan saudara ditebus itu adalah pemulihan gambar Allah pada manusia. Pemulihan gambar Allah pada diri kita dan mengembalikan persekutuan kita dengan Allah Bapa. Jadi mari kita sangat bersyukur di dalam Tuhan, di dalam kasih Yesus yang datang ke dunia untuk menembus saya dan saudara, untuk memulihkan hubungan saya dan saudara dengan Allah Bapa. Dan tujuan dari itu semua bagaimana kita mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita hidup tetap di dalam dosa itu? Atau apakah kita menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib? Dicatat tadi bahwa oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh kematiannya di kayu salib kita dipulihkan, kita diselamatkan, kita dibenarkan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kasih Yesus itu ada pengharapan bagi saya dan saudara untuk bangkit lagi, hidup mempermuliakan Tuhan. Hidup berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Perlu kita ingat bahwa Dia sendiri yang telah memikul dosa kita. Dia menggantikan kita, Dia mengambil alih yang seharusnya dihukum kita. Tetapi karena begitu besar kasih Allah itu bagi saya dan saudara, Dia ambil alih dengan mati di kayu salib, dengan menebus saya dan saudara, supaya kita bisa hidup untuk kebenaran, supaya kita bisa hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak memandang hina bagaimana kehidupan kita. Di dalam kasih-Nya ada pengharapan kita untuk hidup, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.